Binatang yang diawetkan itu bukan patung. Dilarangnya patung itu karena kita membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, maka nanti akan dituntut untuk meniupkan ruh, maka dan itu adalah hukuman dan siksaan. Maka kalau hukum gambar itu sudah pernah Buya sebutkan ada 5 model, dan itu bukan binatang yang diawetkan. Binatang yang diawetkan adalah ciptaan Allah, cuman diawetkan. Kalau dalam istilah tahnid, diawetkan itu apa? Dikasih apa? Balsem apa ya? Ya sudahlah begitu. Bagaimana hukumnya mengawetkan? Kalau mengawetkan burung mati dan sebagainya, kemudian dipajang sebagai hiasan, dia adalah bangkai. Asalkan tidak ada peluk dan tidak ada bawa kemana-mana, asalkan ada pajang saja, tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Itu masuk wilayah boleh-boleh saja. Yang nggak boleh adalah memajang sesuatu yang dibuat oleh manusia. Itu kan Allah buat. Patung dan sebagainya. Jadi kalau masalah binatang yang diawetkan, asalkan itu binatang-binatang yang wajar saja, burung, ada merpati bagus dan sebagainya, maka itu adalah boleh. Bukan masuk wilayah haram, dan bukan sebuah kesunahan. Boleh-boleh saja. Kemudian urusan masalah gambar, itu bukan itu yang dibahas para ulama. Gambar itu kan ada 5 hukumnya. Yang pertama adalah gambar yang mutlak halal. Gambar yang mutlak halal itu adalah baik yang bernyawa atau tidak bernyawa, mutlak halal boleh, yaitu gambar dari sesuatu yang tidak bernyawa. Yang pertama, gambar gunung, gambar matahari, gambar bintang, halal biarpun kayak patung bentuknya. Yang kedua adalah gambar yang mutlak haram, adalah gambar yang berbentuk dari yang bernyawa. Yang dua adalah mutlak haram, gambar yang berbentuk dari gambar yang bernyawa, patung. Kemudian yang ketiga adalah gambar yang bernyawa tidak berbentuk. Lukisan manusia, lukisan burung, lukisan binatang, gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Jadi lukisan saja di kanvas dan sebagainya. Maka kebanyakan ulama mengatakan selagi itu adalah gambar, ulama terbagi 2 dalam ini. Kalau gambar dari binatang yang dari sesuatu yang bernyawa tapi tidak berbentuk, maka khilaf di dalamnya. Kebanyakan mengatakan haram, sebagian mengatakan enggak apa-apa. Dengan catatan, bagi yang mengatakan haram selesai. Tidak akan memajang lukisan gambar manusia. Kemudian bagi yang mengatakan boleh gambar yang bernyawa, lukisan yang bernyawa, bagi yang mengatakan boleh, tentunya harus terhormat. Kalau gambarnya orang telanjang dan sebagainya, ya jadi haram karena itu. Baik, yang keberapa? 3, 4. Yang keempat adalah fotografi. Fotografi adalah tidak membuat, karena gambarnya dari orang yang sudah ada. Maka ini bukan tergolong mengada-ngada, membuat-buat. Maka fotografi adalah tidak masuk wilayah haram, asalkan fotografinya terhormat. Lagi-lagi fotografi terhormat adalah nggak ada masalah. Baik. Akan tapi ada sebagian yang mengharamkan tentang fotografi itu karena ada latar belakang akidah yang selamanya ada di masyarakat tersebut. Misalnya ada masyarakat India, ada sebagian yang sangat keras urusan foto, sangat bisa diterima karena apa? Di sana banyak orang-orang yang biasanya kalau pergi kemana-mana punya fotonya dewa-dewi, karena dia tidak bisa bawa patung, maka foto itu disembah misalnya. Maka kalau ada orang mengharamkan fotografi, ya tidak apa-apa. Dia mengharapkan urusan dia. Tapi kita ikut kalau orang yang nggak apa-apa lah fotografi, asalkan terhormat. Yang kelima adalah gambar yang berbentuk, biarpun dari yang bernyawa, tapi khusus mainan anak kecil, boneka. Itu boleh untuk anak kecil. Bapak boleh belikan boneka untuk anak anda, tapi nggak boleh buat istri anda. Selesai. Ibu-ibu paham, nggak usah beli boneka untuk diri anda. Hobi dari masa kecilmu sudah berlalu, kau bukan anak-anak kecil lagi. Selesai. Jadi untuk anak kecil boleh, tapi untuk orang dewasa tidak boleh. Dalam hal ini memang ada khilaf. Akan tapi secara umum boneka. Ada yang mengatakan boneka hanya boleh untuk anak kecil perempuan, anak laki tidak. Tapi kita anggap bahwasanya ikut ulama yang mengatakan anak kecil laki perempuan pakai boneka. Sesuatu mainan yang dari patung-patungan, mainan dari binatang yang bernyawa, yang berbentuk, tapi hanya untuk anak kecil. Kalau ada bapak-bapak main boneka, berarti dia jadi anak-anak. Selesai ya? Itu hukum rentetannya. Jadi kembali kepada supaya rinci, karena ada pertanyaan masalah lah. Dari 5 ini tidak termasuk dari. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya telah hadir dalam menyaksikan video-video terbaru dari channel Jabir Jackman Al-Bugisi.